Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan ibu harap anak-anak ibu tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, pada video kali ini Bu Dewi akan menyampaikan materi menelaah unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah anak-anak ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan anak-anak ibu semuanya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa saja unsur bahasa yang terdapat dalam surat pribadi. Ibu harap kalian tetap fokus sampai akhir video ini. Nah, anak-anak, berikut contoh surat pribadi. Tadi kita membahas tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat pribadi. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan dalam menyapa si penerima surat mengandung kata-kata yang menggambarkan perasaan si pengirim surat terhadap si penerima surat. Contohnya bisa kalian lihat di teks surat pribadi di samping. Nah, di teks tersebut terdapat kata salam kangen pada bagian salam pembuka. Kata kangen dalam salam pembuka tersebut menggambarkan perasaan si penulis surat kepada sahabatnya yang menerima surat tersebut. Nah, yang kedua, anak-anak, unsur kebahasaannya adalah menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi tetap santun. Artinya, ketika kamu menulis surat pribadi, bahasa yang digunakan dalam surat tersebut adalah bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Tetapi ingat, walaupun bahasa sehari-hari, namun kesantunan dalam berbahasa tetap harus diperhatikan. Selanjutnya, anak-anak ibu, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah ya, penerima surat itu bisa dikategorikan atas 3. Yang pertama, apakah kalian menulis surat tersebut ditujukan kepada orang yang lebih tua atau orang tua kalian sendiri? Yang kedua, apakah surat tersebut ingin ditujukan kepada teman sebaya kamu? Atau apakah surat tersebut akan ditujukan kepada adik atau orang yang lebih muda dari kalian? Nah, jadi penggunaan bahasa yang kalian gunakan dalam surat pribadi harus disesuaikan dengan siapa yang menerima surat tersebut. Contohnya bisa kita lihat dalam teks surat pribadi di samping. Pada surat pribadi di samping, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang santai. Karena teks surat tersebut ditulis untuk teman sebaya. Nah, di sana terdapat kata salam kangen. Bisa jadi kamu ingin menulis surat kepada temanmu, bisa menggunakan kata hai, halo, dan sebagainya. Atau jika penerima surat adalah orang yang lebih tua, maka kamu bisa menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Seperti kamu menulis surat kepada orang tuamu, bisa kamu menggunakan kata pada salam pembukanya, menggunakan kata salam sayang untuk bundaku atau salam sayang dari anandamu. Atau ingin menulis surat kepada adik atau orang yang lebih muda, maka penggunaan bahasanya berbeda. Selanjutnya, yang keempat adalah menggunakan sapaan seperti orang yang bercakap-cakap. Maksudnya, bisa kalian lihat pada contoh surat di samping. Isi surat tersebut menggambarkan bahasa percakapan antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Nah, bisa kamu lihat pada kalimat
Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluargaku berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Nah, kalimat tersebut menggambarkan bahasa percakapan sehari-hari. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Anak-anak ibu, kata ganti berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contohnya, di dalam surat yang terlampir pada slide ini, penulis menunjukkan dirinya dalam surat dengan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu di pengirim surat menggunakan kata aku, atau kata ganti orang pertama bisa menggunakan kata saya atau kami. Sedangkan penerima surat di sana digambarkan dengan kata kamu. Contohnya terdapat dalam kalimat Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Nah, kata kamu di sana menggambarkan posisi si penerima surat. Nah, anak-anak ibu, kita masuk kepada unsur kebahasaan surat dinas. Di sini sudah terlampir contoh dari surat dinas. Yang pertama, unsur kebahasaannya adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam baku. Berbeda halnya dengan surat pribadi yang tadi menggunakan bahasa tidak baku. Kalau surat dinas menggunakan bahasa yang baku. Contohnya bisa kalian lihat pada isi surat yang terlampir pada slide ini. Seluruh kata-kata yang digunakan adalah kata-kata ragam baku. Selanjutnya, yang kedua, unsur kebahasaannya adalah pilihan kata sapaan bersifat formal. Contohnya bisa kalian lihat pada isi surat, di sana terdapat kata Bapak. Dalam kalimat, untuk itu kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Nah, kata Bapak dalam surat tersebut menggambarkan kata sapaan yang bersifat resmi kepada si penerima surat. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Dan sumber utama dari bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, adapun ciri-ciri yang terdapat pada kata baku adalah yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ingat ya anak-anak ibu ya. Yang ketiga, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Artinya adalah kata yang digunakan tidak berlebihan atau digunakan seperlunya. Yang terakhir, tidak rancu atau bermakna ganda. Selanjutnya, anak-anak ibu, kita akan membahas tentang kata tidak baku. Tadi kata baku ya, sekarang kata tidak baku. Nana, kata tidak baku adalah lawan dari kata baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering digunakan pada saat kalian bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri kata tidak baku adalah yang pertama, digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, bentuknya mudah berubah. Nah, anak-anak ibu,
Selanjutnya, untuk lebih memahami penggunaan kata baku dan kata tidak baku, pada slide ini sudah terlampir contoh dari kata baku dan tidak baku. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom pertama berisi kata tidak baku. Kolom yang kedua berisi kata baku. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Kata tidak baku analisa. Ya, analisa bukanlah merupakan kata baku. Ingat ya, analisa adalah kata tidak baku. Kata baku dari analisa adalah analisis. Nomor 2, apotik. Nah, sering kita mendengar menggunakan kata apotik. Ternyata apotik tersebut bukan merupakan kata baku. Yang bakunya adalah apotek. Selanjutnya, bis. Bis bukan merupakan kata baku. Bis merupakan kata tidak baku ya anak-anak ibu ya. Kata baku dari bis adalah bus. Selanjutnya, kata cabe. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan dalam penggunaan anak-anak ibu. Cabe bukan merupakan kata baku. Cabe adalah kata tidak baku. Kata baku dari cabe adalah cabai. Selanjutnya, enggak. Ya, enggak bukanlah merupakan kata baku. Enggak adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah tidak. Dan merubah. Merubah adalah kata tidak baku. Kata baku dari merubah adalah mengubah. Dan yang terakhir, coba anak-anak ibu perhatikan di sana terdapat perbedaan satu huruf saja. Resiko dengan risiko. Resiko bukanlah merupakan kata baku. Resiko adalah kata tidak baku. Jadi huruf E yang terdapat setelah huruf R diganti menjadi huruf I sehingga menjadi risiko. Risiko merupakan kata yang baku. Ya, anak-anak ibu, berikut tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Di sini kalian diminta untuk mencari 20 kata tidak baku dan ubahlah menjadi kata baku. Nah, untuk format pengerjaannya bisa kalian lihat tabel di bawah ini. Nah, bisa kalian isi 20 kata tidak baku diubah menjadi kata baku pada tabel seperti ini. Ingat ya anak-anak ibu ya, tugas diselesaikan dengan sungguh-sungguh, dibuat dalam tulisan yang rapi dan penulisan yang benar. Nah, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Tetap berada di rumah, belajar dari rumah, dan selalu berdoa kepada Tuhan semoga wabah virus COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini kok nggak bisa yang terakhir ya kak? Nggak jalan. Nggak bisa di stopin, nggak bisa di startin.